Menangis di DPR. Kasus cukur rambut murid berujung hukum, guru SD minta keadilan ke DPR. Tri Wulansari tak dapat menahan tangisnya saat mengadukan nasibnya yang saat ini jadi tersangka ke Komisi 3 DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026. Untuk diketahui, Tri Wulansari merupakan guru SD asal Kabupaten Muaro Jambi yang jadi tersangka kekerasan anak gara-gara mencukur rambut siswanya saat razia. Di hadapan Komisi 3, Wulansari menceritakan kasusnya bermula pada 8 Januari 2025 saat dirinya melakukan razia terhadap seluruh siswa kelas 1-6 SD. Wulansari mengatakan, kala itu ada 4 siswa yang terjaring razia lantaran rambut mereka diwarnai. 3 siswa kooperatif saat dipotong rambutnya, namun 1 diantaranya berontak hingga mengeluarkan kata kasar terhadap Wulansari. Kasus ini berbuntut panjang lantaran orang tua siswa tak terima dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 dan Bapak-Bapak anggota yang saya hormati semuanya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi dari awal tahun 2025. Itu bertepat di bulan Januari tanggal 8. Kejadiannya terjadi di lapangan sekolah. Jadi anak berkumpul di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat pirang ya? Iya, disemir pirang, ini cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu. Sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga, teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong, setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks, nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks 1 kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Nah, dan anak itu masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, kata. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Jadi itu mengancam begitu orang tua, mati kau kubuat, kalau tidak secara kasar atau secara halus. Iya, jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut, tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum seperti itu, tidak mau berdamai kayak gitu. Akhirnya dia adukannya ke Polsek Kumpe waktu itu. Nah, akhirnya saya dipanggil juga, dapat surat undangan, diwawancarai di sana, dan tanggal ada di situ tanggal berapa? Melakukan mediasi di Polsek sudah sempat juga, melakukan mediasi di Polsek sudah sempat, tapi memang orang tuanya juga tidak mau. Malahan
Dia menyebut kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu. Seperti itu, Pak. Akhirnya kasusnya berlanjut, sampailah ke Polres. Ini saya singkat aja ceritanya, Pak. Nggak apa-apa, detail juga nggak apa-apa. Bu. Detail juga nggak apa-apa. Terus. Jadi pada tanggal 13 Januari, itu Kabid SD kebetulan dipimpin dengan Pak Sapki, waktu itu sempat datang juga, turun ke desa, dan datang ke rumah orang tua tersebut untuk mediasi juga, Pak. Tapi tidak menemui titik temu. Udah itu yang kejadian mediasi di Polsek itu tanggal 22 Januari. Mediasi di Polsek terjadi, ya orang tua mengatakan seperti itu. Kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu, katanya. Pada bulan Maret, saya beserta suami naik ke rumah ke ketua adat, ingin menyelesaikan masalah ini, mengajak ketua adat untuk ke rumah orang tua tersebut biar bisa diselesaikan di desa, seperti itu. Tapi ketua adat menolak, ketua adatnya datang sendiri ke rumah orang tua tersebut dan memang tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Pada tanggal 12 Maret ada surat panggilan mediasi di Polres, itu juga tidak terlaksana. Kebetulan hari itu saya ada kegiatan, jadi suami yang mewakilkan untuk datang ke Polres. Tapi ketika suami datang ke Polres ternyata pihak orang tua tersebut sudah pulang. Jadi mediasinya tidak terlaksana. Pada tanggal 6 Mei, pihak PGRI Kabupaten Muaro Jambi turun ke Desa Pemataraman. Nah, jadi berharap ada mediasi juga dengan orang tua tersebut, tetapi memang tidak ada penyelesaian. Jadi kebetulan Ketua PGRI-nya Pak Ismianto, Bapak ini mewawancarai semua guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi gurunya satu-satu dipertanyakan seperti apa. Saya juga tidak tahu keterangan mereka seperti apa. Sudah itu Bapak ini sempat mau mampir ke rumah orang tua itu, tapi orang tuanya nggak di rumah, jadi nggak jadi. Pada Kamis tanggal 15 Mei saya dipanggil lagi menjadi saksi di Polres Muaro Jambi. Pada tanggal 20 Mei sama seperti itu juga, saya dimintai saksi dan saya ditetapkan tersangka pada tanggal 28 Mei saya dipanggil juga ke ruangan kepala dinas bersama Bapak Ketua PGRI juga. Di situ juga kami mencari penyelesaian atas kasus ini seperti apa. Dan pada hari itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka di Polres Muaro Jambi. Dan pada bulan Juni itu saya sudah mulai wajib lapor di Polres Muaro Jambi. Pada awalnya wajib lapor itu 2 kali dalam seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Setelah berjalan 1 bulan, saya wajib lapor 1 kali seminggu di hari Kamis. Pada hari Senin tanggal 18 Agustus, Ketua PGRI beserta pengawas SD, beserta kepala sekolah, dan Ketua PGRI Kecamatan juga hadir di rumah orang tuanya. Tapi jawabannya sama ya Pak. Jawabannya juga sama, proses hukum tetap berjalan. Dan ada juga saya saya ke rumah beliau bersama suami saya untuk meminta maaf secara pribadi, saya dengan suami. Jawabannya juga, ya kalau dimaafin tetap dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan seperti itu Pak. Dan pada tanggal 17 November, saya dan seluruh Kades di Kumpe menghadap ke Bapak Bupati Muaro Jambi untuk mengurus kasus suami saya.
untuk mengurus kasus suami saya sekaligus menyelesaikan permasalahan saya. Jadi di situ disarankan untuk dengan Pak Bupati untuk menulis surat permohonan. Surat permohonan saya layangkan tanggal 25 November ke Kabak Hukum Muara Jambi. Dan pada tanggal 9 Januari kemarin saya diundang oleh Kesbangpol untuk menindaklanjuti masalah saya. Di situ saya disarankan untuk meminta maaf kembali sekaligus menulis surat permohonan maaf secara tertulis. Akhirnya saya naik lagi ke rumah beliau pada tanggal 12 Januari meminta maaf secara pribadi, meminta maaf dengan rendah hati, dan saya mengatakan jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Saya bilang seperti itu dengan orang tuanya. Tapi jawaban mereka, kami mau berembuk keluarga dulu, besok pagi saya kasih keputusannya. Tapi keputusan itu tidak ada sampai hari ini. Jadi suami saya sudah ditahan dari 28 Oktober, hampir 3 bulan Pak. Dan saya menjalani ini dari 6 Juni, wajib lapor ke Polres. 1 minggu 1 kali. Jadi kalau dari pihak pendidikan, pihak Bupati memang sudah banyak membantu, tapi memang tidak ada penyelesaiannya seperti apa. Seperti itu Pak. Saya berharap di sini tidak banyak yang saya harapkan, saya cuma ingin suami saya pulang dan masalah saya selesai, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bu. Mungkin Pak